Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Pyramid Game. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Pyramid Game dimulai dengan adegan mengerikan, di mana seorang siswi SMA Putri, Baekhyun, mengancam siswi-siswi lain dengan cutter di tangannya. Sepertinya nih, siswi tersebut sakit hati setelah teman-temannya menindasnya dengan kejam. Siswi itu akhirnya benar-benar melukai seorang siswi lain yang bernama Myung Jaun dengan cutter yang dibawanya. Awal yang cukup menegangkan ya sahabat nonton. Kemudian kita melompat ke 3 bulan setelah kejadian itu. Seorang siswi pindahan baru bernama Sung Suji bergabung dengan kelas 2.5 di sekolah tersebut. Saat Suji berjalan memasuki kelas bersama dengan wali kelasnya, Suji cukup kaget karena mengetahui bahwa hanya kelas 2.5 aja yang kelasnya terpisah dari gedung sekolah. Terus kita juga tahu nih, kalau Suji itu sering banget gonta-ganti sekolah karena tuntutan pekerjaan ayahnya. Hebat juga ya hidup selalu beradaptasi, nggak mudah juga loh. Nah, tapi pas Suji memperkenalkan diri di depan kelas, Suji nggak nih kalau lingkungan kelasnya terlihat nggak bersahabat. Suji akhirnya duduk di sebelah Myung Jaun. Nah, waktu bel berbunyi, Suji disapa sama 3 orang siswi gitu. Dan dari percakapan mereka nih, kayaknya sih hampir semua siswi di kelas itu nggak suka sama teman sebangku Suji yang bernama Myung Jaun. Di kelas itu juga ada yang namanya Yerim. Dia tuh kayak cewek paling populer gitulah di kelas. Terus semua siswi tuh kayak mengidolakan Yerim. Terus juga ada yang namanya Sodoa, ketua kelas yang mempunyai karakter tegas. Setelah mengetahui ini ya, Suji nggak mau pusing lah. Dia jalanin hari-hari sekolah kayak biasa aja. Masuk sekolah, menyapa teman-temannya, belajar, makan di kantin, walaupun dia bingung juga ya, kenapa kok kelasnya dia doang yang dipisah gitu. Nah, saat pelajaran olahraga, 2 orang teman kelas Suji tuh ngomongin Myung Jaun gitu. Sampai Suji tahu nih kalau teman-temannya menindas Myung Jaun hingga tingkat yang cukup ekstrim. Gila ya, di Korea sih nggak main-main loh pembuliannya. Ampun, sadis banget. Setelah melihat Jaun dalam kondisi terluka, Suji menuntut Jaun untuk memberitahu guru atau pindah sekolah aja, yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap Myung Jaun. Sebelum Suji dapat menanyakan hal lain, siswi lain tiba-tiba menyela mereka, terus langsung pergi begitu aja. Dan tiba-tiba Jaun tanya ke Suji, "Hari apa sekarang?" Nah, saat Suji menjawab hari ini hari Kamis, Jaun langsung mendesak Suji untuk bergegas kembali ke kelas. Ketika Suji tiba di kelas tuh hening banget dan Sodoa lalu memberikan penjelasan. Katanya, setiap hari Kamis terakhir di tiap bulan, kelas itu melakukan sebuah permainan gitu. Dan Doa meminta Suji untuk mendownload sebuah aplikasi. Suji dengan kebingungan tanya dong, permainan apa itu? Doa bilang, nama permainannya adalah Pyramid Game. Doa jelasin, Pyramid Game itu cuma pemungutan suara popularitas. Tapi ini nggak wajib ikut kok. Tapi kalau kamu nggak mau ikut, ya nasib kamu bakal kayak Jaeon gitu. Ya jelas ngedenger itu, Suji nggak mau ribet lah ya kan, daripada susah nantinya, jadi dia download aja aplikasi Pyramid Game itu. Setelah Suji mendownload aplikasinya, Doa lanjut nih, ngejelasin gimana cara main gamenya. Jadi semua bergantung pada jumlah suara yang kamu dapatkan. Nah, dari jumlah suara itu, kamu akan mendapat level, antara A sampai D. Level A tuh paling atas, bawahnya level A tuh level B, bawahnya lagi level C, dan yang paling bawah itu level D. Jadi, orang-orang yang ada di level A boleh menikmati beberapa hak istimewa. Salah satunya adalah level B, C, dan D nggak boleh melawan level A. Jadi, makin rendah level kamu makin nggak boleh melawan siapapun. Terus ternyata, ada yang namanya level F. Itu tuh tempat orang-orang buangan untuk dibully secara sah. Wah, gendeng ini. Berarti mereka merencanakan untuk selalu mencari korban buat dimasukin ke level F ya. Gak berhenti di sana. Jadi, dalam permainan ini, setiap siswi itu harus memilih 5 siswi lain. Kamu nggak bisa memilih diri sendiri ataupun orang yang sama berkali-kali. Nah, nantinya jumlah suara tersebut yang akan menentukan siapa yang masuk ke dalam level yang mana. Apakah level A, B, C, atau D. Tapi nih ya, kalau ada siswi yang nggak mendapat 1 suara pun, siswi itu langsung akan masuk ke dalam level F. Ya artinya, semua siswi lain bisa menindas siswi di level F itu, kapanpun mereka mau dan sesuka mereka. Terus sialnya, hari itu Suji nggak mendapatkan 1 suara pun loh, yang membuat Suji otomatis jadi siswi level F. Jadi besoknya, Suji langsung loh disamperin sama geng Daeyeon untuk ritual perpeloncoan. Suji bilang kalau dia nggak maulah sukarela dibully. Gila apa ya emangnya? Suji langsung dilempar dong sama salah satu anak buah Daeyeon. Gendeng banget nih ini siswi-siswi putri. Kurang pria mungkin kali ya? Heran loh. Untungnya ya, Suji tuh nggak mudah menyerah. Jadi dia ikutin aja permainan orang-orang gila itu. Suji harus bertahan minimal 3 bulan di sekolah itu, sebelum ayahnya dioper lagi ke tempat yang lain. Tapi Suji tahu nih, ini sih gila banget.
Suji mulai dibully habis-habisan oleh seluruh siswi di kelasnya. Mereka menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Setiap hari di sekolah sejak hasil pemungutan suara keluar, segera Suji menyadari bahwa dia harus memikirkan ide untuk keluar dari level F. Suji memutuskan untuk membujuk Myung Jae-un untuk bergabung dalam permainan peringkat. Myung Jae-un adalah satu-satunya siswi yang tidak berpartisipasi dalam permainan itu. Makanya para siswi masih menindas dan menyiksanya. Suji lalu mencoba meyakinkan Myung Jae-un untuk bergabung dalam permainan tersebut. Suji bilang agar mereka berdua dapat memberikan suara satu sama lain. Dengan begitu, keduanya akan berada di grup D, bukan grup F. Namun Myung Jae-un menolak menjadi bagian dari rencana tersebut. Suji pun mulai bertanya-tanya tentang siapa sih orang yang pertama kali memulai permainan gendeng ini. Terus Suji nyamperin Yerim dan tanya, kenapa kok Yerim buat permainan gila ini sih? Tapi Yerim dengan tenangnya bilang, ya, soalnya aku punya banyak uang dan punya banyak kaki tangan. Ayo, ikutan nebak yuk. Siapa dalam permainan sinting ini, sahabat nonton? Jujur ya, teman nonton kamu aja belum apal nih nama-nama semua muridnya. Terus tiba-tiba, Ko Yunbul menghampiri Suji dan memintanya untuk datang ke ruang musik. Di sana, Yunbul cerita nih, kalau dulu tuh dia sama Jae-un temenan. Tapi pas pemilihan, Yunbul nggak memilih Jae-un. Jadi intinya si Yunbul tuh mengkhianati si Jae-un gitulah. Mungkin karena itu jadi Jae-un menolak kali ya. Takut dikhianati lagi. Saat istirahat dimulai, Suji mulai dibully lagi sama Dayeon dan geng. Terus di sana, Suji mendengar sebuah lagu gitu. Suji jadi berpikir, di mana dia pernah mendengar lagu itu? Di tempat lain, kita melihat ada seorang siswi yang mengenakan sepatu putih lis hijau. Siswi itu seperti memerintahkan kepala sekolah untuk memasukkan Suji ke kelas 2.5. Nah, siswi itu juga menuju ke kelas 2.5. Dan akhirnya kita jadi tahu ya, kalau Harin adalah dalang di balik permainan sinting itu. Harin juga menduduki peringkat pertama di level A dengan 21 suara. Cakep-cakep tapi psikopat gini deh, ampun. Nah, sekarang kita diajak kenalan lebih dalam sama karakter si Baek Harin. Kita jadi tahu ya, dia tuh ya kelihatan kayak malaikat, baik, halus, lembut, dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Tapi itu semua cuma kedok aja sahabat nonton. Karena kenyataannya, Harin tuh ternyata sangat jahat dan berbahaya. Harin adalah orang yang udah lama menindas Myung Jae-un secara brutal. Terus balik lagi ke saat ini, Harin pura-pura seperti menolong Suji. Tapi Suji langsung skat matiin si Harin dengan bertanya, kamu kan orang yang membuat permainan gila ini? Terus Suji langsung pergi. Terus besoknya, kepala sekolah mengadakan rapat bersama para guru. Ada guru yang berkata, kalau kemungkinan anak di kelasnya dibully. Tapi kepala sekolah itu bilang, ya bisa aja itu mah cuman kejailan anak-anak aja. Waduh, edan juga ya kepala sekolahnya ini. Setelah itu kita ngeliat Suji terus dibully sama Dayeon dan geng. Nah, kita juga jadi tahu nih, pembulian ini terjadi selama istirahat, yaitu 10 menit, dan makan siang selama 60 menit. Mereka tidak membuli setelah pulang sekolah, dan tidak meninggalkan jejak pembulian. Mereka juga harus mendapat izin dari murid-murid level A atau B untuk membuli murid-murid di level F. Nah, Suji jadi berpikir, game ini nggak mungkin hanya Harin dalangnya. Karena mengingat, kelas aja dibedain sendiri lokasinya kan, jadi pasti ada yang ngebantuin Harin gitulah. Suji lalu nyamperin wali kelasnya, dan meminta supaya wali kelasnya itu taruh CCTV gitu kan. Tapi guru lain menyela dan bilang, oh, kamu punya kok kamera pengawas manusia di kelasmu. Itu si Doa, dia bisa sangat diandalkan. Apaan sih ini guru? Gagal deh jadinya si Suji meminta CCTV. Suji lalu mendekati Harin untuk menanyakan sebenarnya siapa sih pembuat game ini dan kenapa. Harin jawab, oh ya, nyenengin aja kan game ini. Lucu dan menghibur. Kalau aku yang buat game ini, pasti akan mengerikan. Terus Suji tanya lagi, kenapa harus dia dan Jae-un yang dibully? Harin jawab, entahlah. Tapi dengan tersenyum Harin bilang, itu bukan salahmu Suji. Dan kemudian dia pergi. Terus Suji mulai deketin Jae-un lagi dan memujuknya lagi. Tapi itu susah banget deh ngebujuk Jae-un. Entah karena terlalu baik, apa dia terlalu bego ya? Duh, maaf ya, jadi kesel nih teman nonton kamu ngeliat Jae-un. Terus yang lebih parah lagi, Suji tahu nih dari ayahnya, kalau pekerjaan ayahnya akan diperpanjang. Jadi Suji nggak perlu pindah sekolah sampai lulus. Giling banget kan ini jadinya. Di sekolah, Suji bertemu lagi dengan Yerim. Suji kemudian tanya ke Yerim, sebenarnya siapa sih dalang permainan ini? Yerim gak terang-terangan bilang siapa sebenarnya dalangnya itu. Tapi Yerim bilang, kalau Harin itu memegang begitu banyak kekuasaan, karena dia adalah putri dari ketua grup Baekhyun. Terus kita juga ngeliat, kalau ayah Harin, ayah Doa, dan ayah Dayeon tuh bertemu dan makan bersama anak-anak mereka gitu. Kayaknya orang tua mereka ini akrab.
Terus tiba-tiba si Harin bilang ke ayahnya di depan semua orang, "Ayah, tolong kasih beasiswa lebih dong buat klub renang sekolahku. Soalnya temanku namanya Unjung itu jago berenang banget, tapi miskin." Nah, setelah itu Harin bisik-bisik ke ayahnya, yang membuat ayahnya akhirnya langsung menyetujui usul Harin itu. Wah, ada apa lagi nih ya? Di sekolah, Suji mengambil kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi di kelasnya kepada wali kelasnya. Wali kelasnya bilang, kalau tahun lalu ada yang namanya Wuri, dia juga dibully. Terus wali kelasnya juga bilang, kalau dia tahu loh, Jaeun juga dibully. Lah, piye toh pak? Udah tahu selama ini, tapi kok diam aja? Terus wali kelasnya juga bilang, kalau sepertinya dia bisa membantu Suji. Wali kelasnya mulai merekam pernyataan Suji. Tapi di tempat lain, semua siswi malahan ngomongin Suji di grup chatting. Dibilang kalau wali kelasnya tuh gila, dan Suji bakalan jadi mangsanya juga. Waduh, ini sekolah kenapa dah ya? Dan bener dong, kita lihat nih wali kelas mulai nyamperin Suji, dan tanya mana bukti pembuliannya, dan kayak mau menyakiti Suji. Dan bener dong, pas Suji mau melarikan diri, wali kelasnya menahannya, bahkan memukul Suji. Namun untungnya, Jaeun berhasil menyelamatkan Suji dari guru wali kelasnya itu. Dan itu adalah kesempatan buat Suji kabur dari guru gila itu. Jaeun terus mengajak Suji kabur ke atap sekolah. Di sana, Jaeun cerita kalau wali kelasnya itu pernah berbuat sama kepada Wuri. Saat Wuri ngadu dibully, wali kelasnya akan menuduh Jaeun sebagai pembuli dan memeras orang tua Daeon agar memberinya uang. Terus ya, jadinya orang tua Daeon pasti ngomelin Daeon dong. Daeon gak seneng lah diomelin sama orang tuanya. Makanya, Daeon balas dendam dengan cara ngebully Wuri lebih parah lagi, sampai disuruh striptis dan direkam. Kaget banget lah Suji mendengarnya kan. Terus kita juga lihat nih, surat pengunduran diri Jaeun ada di tangan kepala sekolah. Tapi malahan kepala sekolah mendiskusikannya sama Harin dong. Duh ampun, kok sekolah yang ngendaliin marah murid gini sih? Jadi gemes banget deh. Di sana, Harin menyuruh kepala sekolah untuk mengurus tingkah laku wali kelas mereka. Terus kepala sekolah nunduk aja, bilang iya aja. Emosi banget deh ngeliat kayak gini ya. Terus, Suji tanya nih untuk memastikan aja kan. Dia tanya ke Jaeun, Jaeun, kamu tuh pernah deket kan ya sama Eunbyul? Terus Jaeun bilang, enggak, aku nggak pernah deket sama dia. Wah, gila lo ini. Berarti semua yang Eunbyul bilang kemarin itu bohong. Ampun. Lulus dari sekolah ini bisa jadi pembuli dan penipu ya kayaknya. Suji yang mengetahui kegilaan yang udah di luar nalar ini, akhirnya sekali lagi mencoba meyakinkan Myung Jaeun untuk bergabung dalam permainan tersebut. Tapi Jaeun bilang kalau dia udah menyerahkan surat pengunduran diri ke sekolah. Jadi permainan ini akan berakhir. Tapi Suji bilang kalau permainan ini tuh nggak akan berakhir hanya karena kamu keluar dari sekolah. Kita yang harus ancurin permainan ini, supaya tidak ada lagi ada korban. Dan semoga Jaeun terbuka ya untuk bergabung dengan Suji. Nah, kita tiba di hari Kamis akhir bulan. 1 jam sebelum permainan dimulai, Suji jadi gelisah tentang bagaimana keputusan Jaeun nih. Soalnya, dia dari awal kan nggak masuk kelas. Tapi tidak disangka, Jaeun datang ke kelas dan setuju untuk mengikuti permainan ini. Jaeun bilang ke Suji, kalau permainan ini memang harus dihancurkan. Dan saat pemungutan suara dimulai, Jaeun memilih Suji, dan Suji juga memilih Jaeun. Dan hasil polling pun sangat mengejutkan, karena ternyata selain Jaeun, ada 4 siswa lainnya juga memilih Suji. Jadi ada 5 siswi yang memilih Suji. Dengan demikian, Suji akhirnya masuk level C, dari sebelumnya level F. Abis lihat hasil pollingnya, Suji langsung lihat mana Myung Jaeun punya kan. Untung aja Jaeun ada di level D dengan 2 suara. Tapi Jaeun kasih lihat Suji, ternyata salah satu teman sekelas mereka ada di level F, yaitu Pyeojie dengan 0 suara. Suji sama Jaeun jadi berunding. Kenapa ya Pyeojie itu bisa menjadi 0 suara? Terus Suji bilang, jelaslah, di kelas 2.5 tuh nggak ada yang namanya sahabat beneran. Kayaknya karena mereka bisa dengan mudah berpisah dan saling mengkhianati. Aduh buset ya, sahabatan harus diuji dengan game ini kayaknya. Dan bener lah, kita lihat nih si Jie tanya ke teman baiknya si Sung Yi. Kenapa Sung Yi nggak memilih dia? Tapi Sung Yi nggak jawab dan memilih untuk pergi bersama teman-temannya yang lain. Buset dah. Nah, Jaeun tanya dong ke Suji, Suji, kamu punya ide nggak buat nolong Jie? Tapi Suji bilang, Jaeun, aku nggak sebaik kamu. Karena aku nggak di level F. Aku juga sekarang akan bersikap egois sama seperti yang lainnya. Jaeun yang nggak seneng lah denger jawaban Suji. Loh, kamu bukannya mau hancurin game ini? Tapi Suji bilang, sorry ya, sekarang keadaannya udah berubah. Gimana sikap Suji sahabat nonton? Setuju apa nggak? Di kelas, Jie mulai dapat poncoan dari Daeon dong, tapi langsung dibelain sama Doa dengan alasan jam istirahat sudah selesai. Dan kita baru tahu kalau ternyata aturannya kalau ritual perponcoan itu dimulai sehari setelah pemungutan suara. Saat pulang sekolah, Suji seperti biasa selalu mampir ke supermarket yang sama dan membeli kimbap segitiga. Kali ini dia beli 2. Karena untuk membalas kasirnya. Karena kemarin itu kasirnya sempat memberikan kimbap segitiga gratis yang udah mau expire ke Suji.
Ketika mau bayar, ponsel Suji kepleset jatuh gitu ke meja kasir. Nah, si kasir lihat deh aplikasi Pyramid Game di ponsel Suji. Terus ada notifikasi juga di mana Suji dimasukin ke dalam chatting grup kelas level B sampai D. Di grup itu juga ada yang nawarin Suji untuk besok berangkat sekolah barengan. Suji langsung nyeletuk keluar komentar bodoh. Si kasir jawabin, itu teman dari sekolah. Suji jawab, hanya teman sekelas, sembari setuju untuk pergi bersama besok. Suji juga bilang, kalau teman kayak gitu tuh licik dan egois. Tapi sekarang aku bergabung dengan mereka biar aman aja. Si kasir tanya lagi, lalu siapa dong yang berakhir dalam bahaya gantiin kamu? Jreng, nancep nggak sih digituin? Apa ya udah, yang penting bukan gua aja. Sekarang kita juga lihat ya, Suji itu mulai deh bersikap seperti level C. Dia pokoknya terlihat masa bodoh deh, yang penting dia sekarang aman. Ya, trauma juga kali ya kemarin itu kena bully selama sebulan gitu loh tanpa henti. Terus waktu di toilet, Yerim tanya, oh, udah nih, segini aja persahabatan kamu sama Jeon. Padahal kemarin itu aku yang memilih kalian berdua loh. Suji langsung jawab, oh, kamu mau apa sebagai balasannya? Tapi Yerim bilang, oh, aku nggak butuh apa-apa. Jadi Yerim salah satu orang yang memilih Suji. 3 orang lagi siapa ya kira-kira? Pagi itu, Suji mimpi buruk. Dia mulai mempertanyakan, siapa 3 orang lagi yang memilih dirinya kemarin itu? Sewaktu di sekolah, Suji tiba-tiba maju ke depan kelas dan bilang, teman-teman, bisa nggak sih kalau aplikasi Pyramid Game ini dicurangi? Tapi seorang siswi yang bernama Yewon bilang, nggak mungkin dong, kan aku yang merancangnya. Tapi Suji bilang, tapi gimana kalau kamu juga ternyata terlibat? Bisa nggak kamu membuktikan diri kalau kamu nggak bersalah? Suji lalu bilang lagi, coba kali ini kita ambil suaranya dengan tulisan tangan aja gimana? Kita tulis 5 nama yang kita pilih di Pyramid Game ke-14 kemarin itu, dan ngitung suaranya lagi dengan anonim. Yerim langsung jawab, aku setuju aja. Gimana Yewon? Kamu setuju nggak? Terus si pembuat aplikasi itu bilang, ya udahlah setuju-setuju aja. Lagian nggak ada yang bisa memanipulasi aplikasi buatanku kok. Ternyata hasilnya sama persis seperti yang di aplikasi. Tapi Suji mencuri hasil pemungutan tulisan tangan itu dengan yang dia buat sendiri. Suji kepengen tahu, kira-kira siapa nih 4 orang lain yang memilih dirinya kemarin itu. Segitu penasarannya ya. Tapi bener dong, yang memilih Suji waktu itu tuh Yerim, Dayon, Harin, Doah, dan Jeon. Suji jadi berpikir, apa kemarin itu dia berada di level F karena didesain sama Harin ya? Berarti kalau Harin berubah pikiran lagi nih, Suji bisa aja berada di level F lagi dong. Wah, paniklah Suji. Nah, sekarang kita melihat ada kejadian nih di kelas. Saat Jie dibully sama Wuyi. Jeon tuh belain Jie kan? Tapi Wuyi suruh Jeon buat gantiin Jie. Pas Jeon mau ngelakuin itu, Harin langsung ambil alih dan bilang, Wuyi, kamu harus minta maaf sama Jeon. Dia kan bukan di level F. Karena ngelihat kemunafikan Harin, si Suji nggak senang hati kan? Terus Suji langsung ngelempar kepala Harin dengan pulpen dong. Terus bilang, sorry loh Harin, aku nggak sengaja. Wuyi langsung deh nyerang Suji, karena Suji bertingkah begitu kepada Harin. Tapi Suji bilang, ya sesuai aturan dong. Sekarang kan Suji nggak bisa dibully, karena dia bukan di level F. Jadi Wuyi nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Nggak sampai di sana. Suji bilang ke semua, kita udah nggak usah bully Pojie lagi, gimana? Tapi semua pada diem kan? Suji langsung deh skakmat Harin. Harin, kayaknya semua butuh persetujuan kamu tuh buat nggak bully Jie. Tapi Harin bilang, oh, ini kan berdasarkan game. Bukan karena keputusanku seorang kok. Udah deh, abis itu Suji pergi ke atap. Nah, pas di atap sekolah, Jeon samperin Suji dan bilang, kamu ngelakuin hal tadi itu karena aku ya? Suji jawab, enggak kok, itu semua karena egoku. Suji juga jelasin kalau dia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan game itu. Karena salah satu yang memilih dia kemarin itu Harin. Males banget kalau harus pindah ke level F lagi. Abis itu kita lihat nih, para korban perundungan yaitu Suji, Jeon, dan Jie berkumpul. Di sana, Jie cerita kalau dulu pas kelas 1.5 tuh, semua berjalan seperti biasa aja. Memang banyak anak-anak konglomerat dan berprestasi di kelas itu. Tapi kelasnya terlihat normal-normal aja kok. Sampai suatu hari, Dayon bilang, kalian kelihatan bosan nih, kalian mau main game nggak? Suji kaget loh, bukannya Harin yang memulai. Tapi Jie bilang, enggak, Harin mah cuman diem aja. Ternyata awalnya tuh semua siswi diminta untuk memberikan surat terima kasih gitu ke teman-temannya. Nah, yang paling banyak mendapatkan surat terima kasih nggak usah ikut piket gitulah. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, aturannya berubah sendiri ke kekerasan. Karena siswi yang di level atas merasa lebih berhak dari siswi yang berada di level di bawahnya. Nah, salah satu korbannya tuh si Wuri, yang ada di awal episode pertama itu. Wuri itu mengalami pemulihan hampir setiap bulan. Besoknya, Suji menemui Doah. Intinya ngajakin kerjasama lah. Suji mau buat sekutu di level D gitu. Tapi Doah bilang, kalau dia ogah keluar dari zona amannya.
Kemudian dia terus pergi. Tapi sebelum Doa pergi, dia menyarankan Suji untuk berhati-hati dengan sekutu tingkat D yang mau dia buat. Karena ternyata ada gadis-gadis dari tingkat D yang punya koneksi dengan gadis-gadis dari tingkat atas. Setelah Doa pergi dari ruangan perpustakaan dan disusul oleh Suji, ternyata hal itu kepergok sama Harin, Dayon, dan Wuyi. Tapi ya, namanya juga Suji ya, dia tetap nggak menyerah. Jadi Suji, Jeon, dan Jie mulai nih bergabung untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tapi Suji jadi menyimpulkan ke satu poin, yaitu level-levelan di kelas atas itu terjadi karena koneksi para orang tua. Jadi makin sultan orang tua lu, makin lu berada di level yang paling tinggi. Secara singkat, kita lihat flashback itu. Jadi saat itu, Harin, Doa, dan Dayon sedang berkumpul tanpa ayah-ayah mereka. Dan tiba-tiba si Harin bilang, kalau dia tuh pengen banget menerapkan kelas sosial kayak sistem piramid gitu. Dan pas tanya ke Doa, kayaknya nih menurut teman nonton kamu, dari ekspresi Doa, ya awalnya mungkin Doa tuh menolak ide Harin ini. Balik lagi ke Suji and the gang korban bully. Suji rencanain buat hancurin game itu kan dengan cara mendekati siswi di level D. Jadi satu orang kan bisa memilih 5 teman mereka per gamenya. Dan untuk berada di level C, kamu hanya butuh 5 suara aja. Karena mereka udah bertiga, mereka hanya butuh 3 orang lagi dari level D. Jadi nantinya bisa saling bagi suara gitu. Nah, Suji nambahin lagi, nantinya akan lebih banyak siswi di level C daripada level D. Kalau udah begitu, berarti kan udah nggak berbentuk kayak piramida lagi dong. Jadi seharusnya game ini akan hancur ketika bentuknya aja udah nggak berbentuk piramid lagi. Jadi mereka akan mencari siswi-siswi di level D yang berkeinginan untuk naik ke level C. Suji juga udah siapin data-data anak di kelasnya dong. Hebat Suji nih. Memang terkadang keputusasaan membawa ide-ide cemerlang ya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mendekati 3 orang pilihan mereka. Suji juga bilang kalau Suji dan Jeon akan menutup mata kalau Jie dibully mulai sekarang, supaya yang lain gak curiga. Tapi mereka bertiga terlihat kompak dan semakin dekat. Jie juga mengajari Jeon untuk bertingkah lebih menyenangkan, supaya bisa bergaul gitu kan. Jadi bisa bantuin Suji buat deketin 3 orang pilihan mereka. Salah satunya adalah Yewon si pembuat aplikasi. Suatu hari, seorang guru wanita menanyai Jeon tentang apakah ada pembulian di sekolah. Namun, sebelum Jeon sempat membahasnya, Harin muncul entah dari mana untuk menghentikan percakapan mereka. Nah, kan bener nih, ada sesuatu sama si kasir supermarket deh. Kita ngelihat kasir ini kayaknya seorang yang ahli komputer deh. Terus di komputernya juga ada foto karya wisata SMA Putri Baekhyun tahun 2022. Apakah si kasir ini abangnya Wuri ya? Dan di sekolah, Suji meminta supaya kali ini Jeon deketin Yewon. Jadi Jeon coba mengikuti Yewon kan? Namun di saat yang sama, Suji membaca dengan seksama data diri Yewon. Suji tiba-tiba menjadi panik dan terus menghubungi Jeon. Tapi sayangnya nggak diangkat. Jeon yang mengikuti Yewon akhirnya malahan bertemu dengan Harin. Suji langsung samperin mereka berdua, dan selama konfrontasi mereka, Harin menunjukkan sifat aslinya kepada Suji. Dan ternyata Harin tuh udah tahu rencana mereka bertiga dong. Suji juga tanya ke Jeon, Jeon, kamu tuh dulunya pernah kenal sama Harin nggak sih? Karena aneh aja, kok kamu kayak sengaja dimasukin ke level F gitu loh? Katanya dulu kamu temenan sama Yurim kan? Terus Yurim mengkhianatin kamu. Nah, menurut Suji tuh Yurim mengkhianati Jeon karena disuruh sama Harin. Tapi kenapa gitu loh? Terus kita lihat kelas balik 9 tahun lalu, di mana anak-anak cewek lagi pada main bersama. Apakah itu Harin dan Jeon? Entahlah ya. Setelah itu kita juga tahu kalau sasaran Suji selanjutnya adalah Haejun. Suji bilang kalau Haejun itu bersikap seolah-olah memilih siswi-siswi yang berteman dengannya. Tapi kenyataannya nggak begitu, karena Haejun khawatir kalau teman-temannya akan naik level lebih tinggi daripadanya. Saat sedang membicarakan hal ini, guru wanita yang kemarin itu namanya Buyun menyalah Suji dan bilang kalau Buyun menemukan Jie lagi nangis di kamar mandi sendirian. Buyun juga langsung menanyakan apa ada yang terjadi di kelas 2.5 dan menawarkan bantuan. Tapi Suji jadi ingat kejadian kemarin sama wali kelas gila itu kan. Jadi Suji menolak bantuan Buyun. Inilah kadang orang dewasa itu menghancurkan figur mereka sendiri yang membuat orang muda jadi sulit mempercayai mereka. Suatu hari, ayah Suji itu dihubungi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ingin agar ayah Suji menghadiri acara di sekolah. Ini pasti dari ulah Harin. Di sekolah, Suji marahin Jie karena membawa Buyun tadi itu. Tapi Jie tuh bilang kalau guru itu duluan yang mendekatinya. Dan di sana Jie kayak marah-marah juga karena kelelahan dibully terus kan. Tapi ya gimana, kemarin Suji dan Jeon dibully juga. Karena kesal, Jie pergi gitu aja. Waduh, gimana deh ini ya rencananya jadinya? Suji kemudian menemui Haejun. Jadi sepertinya pendekatan Suji kali ini adalah mengancam siswi untuk mau bergabung dengannya. Udah nggak pakai cara baik-baik lagi nih si Suji. Jadi Suji mengancam Haejun karena Haejun udah mengkhianati teman-temannya. Dan Haejun setuju. Mission clear ya, dapat nih satu suara secara paksa. Target mereka selanjutnya adalah Jaehyung. Suatu malam, Suji dan Jeon melihat kasir supermarket menuju ke kelas 2.5. Suji langsung menyamperin si kasir dong ke kelas 2.5. Langsung aja Suji tanya,
kamu kakaknya Wuri kan? Di situ, Suji juga tahu kalau kakaknya Wuri itu seorang hacker. Suji lalu bilang ke Jeon kalau kayaknya dia mau meminta bantuan kakaknya Wuri. Keesokan harinya, Suji mendatangi kakaknya Wuri dan menanyakan bagaimana keadaan Wuri saat ini. Ternyata, Wuri mengalami trauma berat setelah pemulihan brutal itu. Suji langsung memutuskan untuk mengajak kakak Wuri bekerja sama dengannya. Kakak Wuri menggunakan keahliannya untuk meretas ponsel kedua target mereka yang bernama Jaehyung dan Yurim. Ternyata, di galeri ponsel Jaehyung tuh banyak foto-foto para siswi di sekolahnya yang bertubuh bagus. Jadi Jaehyung mengambil foto teman-temannya tanpa izin lah gitu, dan secara diam-diam. Dengan hal ini, Suji jadi mau mengancam Jaehyung dengan rahasianya, agar Jaehyung memilih mereka bertiga di game selanjutnya. Tapi Jeon bilang, kalau kali ini, dia yang akan mencoba untuk memujuk Jaehyung. Semoga benaran ya. Malamnya, Suji mendatangi kakak Wuri, dan kakak Wuri bilang kalau dia nggak menemukan hal apapun tentang Yurim. Yurim ini target ketiga mereka. Besoknya, saat Suji ingin menghampiri Yurim, tiba-tiba Harin masuk, dan Yurim segera berterima kasih karena sebuah pesan gitu. Langsung Suji chat kakak Wuri, dan menanyakan apakah ada pesan baru masuk ke ponsel Yurim. Di tempat lain, Jeon beneran mendekati Jaehyung dengan sangat baik dan polos. Jeon datengin Jaehyung setiap hari loh. Ya ampun, ini anak baik banget dah. Terus suatu hari, Jeon membantu Jaehyung yang hampir aja ketangkep basah telah memotret siswi lain tanpa izin. Apakah pendekatan Jeon kali ini berhasil ya sahabat tonton? Saat melihat Jie dibully, Suji itu sebenarnya pengen turun tangan, tapi menahan diri. Setelah selesai, Suji baru menghampiri dan mengajak ngobrol Jie. Di sana, Suji tanya, kamu tahu nggak kalau Yurim tuh terpilih untuk menerima beasiswa dari Baekhyun Art kemarin? Pasti ini dibantu sama Harin. Di sana, Jie bilang, kayaknya kita harus ganti kandidat deh. Jangan Yurim, tapi Sungyi aja gimana? Tapi mendengar itu, Suji agak nggak yakin gitu loh. Karena kan Sungyi itu yang kemarin mengkhianati Jie pas pemilihan suara. Di supermarket, kakak Wuri bilang kalau dia belum bisa menemukan informasi apapun tentang Harin. Terus Suji minta tolong agar kakak Yuri mencari informasi lebih lanjut tentang Sungyi yang adalah target baru mereka. Malam itu saat di rumah, Suji akhirnya menemukan kelemahan Sungyi dan langsung mengirim pesan kepadanya seperti mulai mengancam Sungyi. Keesokan harinya, hari observasi kelas orang tua pun diadakan. Di hari itu pun, Jeon memberitahu Suji kalau target kedua mereka yaitu Jaehyung udah setuju untuk bergabung nih dengan mereka. Mereka semua bertemu di atap. Jaehyung bilang kalau semua dalang ini tuh Harin. Contohnya, Yurim tahun lalu tuh mengkhianati Jeon kan saat pemilihan suara. Itu karena Harin menghasut Yurim. Harin tuh tahu bagaimana cara memanipulasi para siswi-siswi lain untuk mengkhianati teman mereka. Buset dah, memang psikopat ya si Harin ini. Akhirnya, dengan cara Suji, mereka bisa membawa beberapa siswi level D ke dalam tim mereka. Timnya sekarang ada tambahan 3 siswi lagi, yaitu Haejun, Sungyi, dan Jaehyung. Suji benar-benar bertekad untuk menjatuhkan permainan yang sama sekali tidak manusiawi ini. Sedangkan di kelas, ayah Suji beneran datang ke sekolah loh. Terus, Bu Hyun langsung tanya ke ayah Suji, Bapak tahu nggak kehidupan putrinya saat di sekolah kayak apa? Jreng, maksudnya gimana dah? Di tempat lain, Suji mendekati Yerim yang berada di level B. Suji bilang, kamu menyukai aku, kenapa kemarin kamu memilih aku? Oke, kalau bukan begitu, berarti alasannya yang lain. Yaitu kamu bencikan sama Harin. Harin pasti tahu deh rahasiamu yang membuat kamu memainkan permainan ini. Pasti tentang Unjung kan? Terus Yerim bilang, ya terus apa maumu? Suji meminta Yerim untuk bekerja sama dengannya, agar Yerim turun ke level F dari level B. Suji bilang, kalau Yerim tuh seorang trainee dari label besar, anak konglomerat, cantik, dan nilainya bagus. Kalaupun Yerim berakhir di level F, pasti nggak ada yang berani membulinya. Suji melakukan hal ini untuk mengganggu urutan peringkat game itu. Suji lalu nambahin, kamu pengen kan mengalahkan Harin dalam permainannya sendiri? Wah, apakah Yerim mau setuju ya? Di kelas, ayah Suji jawab ke Bu Yun, kurasa Suji itu rapi, mandiri, dan baik-baik saja. Terus Bu Yun bilang, loh, Bapak nggak tahu apa yang terjadi di sekolah, tapi kok bilang semua baik-baik saja? Ada kekerasan loh di kelas putri Bapak. Waduh, semua orang tua kagetlah mendengar hal itu. Ibu Harin dan kepala sekolah juga jadi super kaget. Akhirnya kita mendapatkan jawaban dari Yerim. Dia terlihat tertarik sih sama rencananya Suji, tapi masalahnya Yerim juga bingung. Dia nggak bisa dong percaya gitu aja sama Suji. Nah, tiba-tiba Sungyi tulis di grup kalau dia mau bunuh diri dong. Buset dah ini siswi-siswi. Langsung Suji dan Yerim lari ngibrit buat selamatin Sungyi. Tapi pintu kelas 2.5 tuh dikunci dari dalam. Tapi untungnya, seseorang membawa kunci, membuka kelas dan menyelamatkan Sungyi. Abis kejadian ini, Harin sambarin Suji dan bilang, Suji, kenapa kamu melakukan kesalahan kayak gini sih? Jadi kemarin itu, Suji memang mengancam Sungyi dengan rahasianya supaya Sungyi ikut ke grupnya dia.
Cuma jadinya Sungyi melukai dirinya. Kayak gini, langsunglah Suji dihakimi sama sekelas. Tapi temen nonton kamu sih bilang, bisa jadi Sungyi kayak gini karena disuruh Arin nggak sih? Karena sengaja mau ngebuat Suji jadi terpojok. Nah, terus kita juga kembali ke Buyun yang kasih tahu kalau di kelas 2.5 tuh ada pembulian ke ayahnya Suji. Buyun juga bilang kalau Suji kemungkinan adalah korbannya. Kalau nggak percaya, Bapak bisa lihat sendiri. Waduh, gimana dah ini ya? Balik ke kelas, Suji yang ngeliat buka di tangan Sungyi langsung jadi kepikiran. Jangan-jangan ini mah pertunjukan aja. Kan bener, gila ya siswi-siswi zaman now kasih pertunjukan bukannya joget-joget di atas panggung, tapi malah ngenggiris pergelangan tangan coba. Harin langsung bisik-bisik dan bilang, kau akan segera tahu. Iya, tahu kalau lu psikopat. Astaga. Ayah Suji, beberapa guru, dan beberapa orang tua beneran datang ke kelas 2.5 dan ngeliatlah kejadian seriusan itu. Di sana, Suji lah yang dianggap sebagai pembulinya dong. Ya ampun Harin, kamu memang mantap. Saat ayah Suji meminta Suji untuk menjelaskan, Harin bilang, oh gak apa-apa kok, Suji belum bisa menyesuaikan diri aja. Dan langsung kasih kode ke emaknya supaya bantu turun tangan mengenai hal ini. Emak Harin bilang, sepertinya anak-anak bisa mengurus ini sendiri. Dan beneran lah, para orang tua berada di luar kelas. Terus Doa dan Suji ada di depan kelas. Doa bilang, sepertinya mereka harus membuat komite pendisiplinan. Terus Dayon nyaut, oh hukumannya gini aja. Gimana kalau besok pas piramid game ke-15 dimulai, Suji nggak dibolehin memilih sama sekali? Jreng, panik kan semua grupnya Suji? Gimana coba? Tapi Suji membela diri. Dia bilang, Sungyi, memangnya aku membuli kamu? Apa buktinya? Tapi Harin tiba-tiba bilang, ya udah kalau gitu kita pilih dengan angkat tangan deh. Apakah kamu tuh harus dihukum apa gimana? Dan dari luar orang tua bilang, mereka sedang angkat tangan tuh. Berarti anak-anak melakukannya dengan sehat dong. Nggak ada yang namanya kekerasan. Bubraks deh. Buyun langsung bilang, kok saya melihatnya ini kayak eksekusi publik ya? Dan mencoba untuk membuka pintu kelas itu. Tetapi Emak Harin bilang, kalau kamu buka pintu kelasnya, gadis itu akan menjadi mangsaku. Buset dah, ini emak anak astaga naga. Akhirnya, dari 25 anak terkumpul 21 suara yang setuju agar Suji dihukum. Tapi Suji tetap bisa mendapatkan suara, hanya nggak boleh memilih aja. Di tempat lain, kepala sekolah ngamuk-ngamuk ke Buyun dan mengancam kalau Buyun begitu lagi, kepala sekolah tidak akan memperpanjang kontrak kerja Buyun lagi. Di kelas 2.5, Harin memimpin para orang tua untuk bermain piramid game. Entah apa yang direncanakan Harin sih ini. Saat Harin menjelaskan tentang level A sampai F, emaknya bilang, Harin, kayaknya nggak usah main ginian deh. Muka Harin langsung berubah, nggak seneng banget gitu loh. Wali kelasnya juga berusaha untuk menghentikan game itu. Tapi kemudian nenek Harin, si pemimpin grup Baekhyun, langsung memberikan tanda kepada Harin, yang menyuruh Harin untuk melanjutkan permainan. Lalu seorang wali murid tanya, kenapa ya kita ke orang tua disuruh main beginian? Tapi nenek menjawab, oh itu keinginan cucuku, lakukan aja. Buset deh nenek, cucu lu aja yang main sendirian boleh nggak? Bingung kan para orang tua tambah. Tapi mereka seperti nggak ada pilihan dan langsung mendownload aplikasi itu dong. Walaupun ayah Suji sama sekali nggak peduli. Dan ketika permainan dijalankan, hasilnya menunjukkan kalau Suji berada di level F. Saat melihat hasil itu, ayah Suji bilang dengan bahasa kolot intinya kalau sekolah itu cuma tatanan masyarakat aja. Suji langsung jawabin, bagi seseorang itu mungkin menjadi neraka. Tapi ya ayahnya kan nggak ngerti ya maksudnya Suji apaan. Jadilah Suji mendapatkan level F lagi. Astaga, Harin memang the best deh kalau buat rencana biadab. Terus Suji bilang, kalau gitu aku akan menghancurkan piramid game itu, yang membuat semua orang terheran-heran dengan perkataan Suji. Mendengar itu, nenek Harin langsung menghampiri ayah Suji dan bilang, kalau anakmu keren, aku mau merekrut dia. Astaga, gendeng banget deh. Suji and the gang berkumpul lagi di Toserba. Mereka cuma berempat aja ya. Suji, Jaeun, Jia, and Jaehyung. Tapi Jie pamit duluan dengan alasan kalau perutnya sakit. Di dalam Toserba, kakak Wuri tanya ke Suji, apakah ketahuan kalau kemarin itu dia taruh kamera di kelas 2.5? Jaehyun kaget mendengar itu karena dia takut kalau Suji akan berakhir seperti Wuri. Karena siapapun yang ketahuan membocorkan game itu akan dihukum. Nah, di sana, Suji juga bilang kalau mereka tetap harus merekrut teman-temannya. Tapi pendekatannya nggak bisa kayak Suji kemarin itu, yang main ngancem-ngancem aja. Tapi pendekatannya harus kayak Jaehyun, bener-bener baik gitu. Seperti saat Jaehyun deketin Jaehyung kemarin itu. Malamnya, Jaehyun menghampiri Jie dan memberinya obat. Di sana, Jaehyun tuh meyakinkan agar Jie tetap berada di pihak mereka. Malam itu, Harin mengirim pesan kepada seseorang dan mengatakan kalau besok saat piramid game ke-15, dia mau Jaehyun yang berada di level F. Memang psycho sih ini Ciwi. Besoknya di sekolah, Yerim tiba-tiba bilang, Harin, kemarin di depan para orang tua, kamu kayaknya membocorkan konten piramid game gak sih? Bukannya harus dihukum ya? Yerim ngomong kayak gini karena sepertinya Yerim setuju nih buat kerja sama Suji. Terus Yerim bilang lagi, gimana kalau kita pemungutan suara secara anonim? Milih gitu. Harin tuh kemarin kayak gitu tuh termasuk bocorin konten piramid game apa enggak? Sekelas akhirnya setuju loh. Dan hasilnya, 13 orang memilih iya, Harin membocorkan konten. 11 orang memilih tidak. Nah loh,
murka kan si Harin ngelihat hasilnya itu. Hukumannya, Harin dan Suji nggak bisa memilih deh pas Pyramid Game. Asik, pembahasan yang cakep nih Suji. Setelah jam istirahat, Yerim langsung masuk berita yang mengatakan kalau ayah Yerim melobi agensi agar Yerim bisa debut. Dan ternyata itu ulah wuri dong. Astaga, Unjung jadi panas karena mendengar teman sekelasnya ada yang ngomong sembarangan tentang Yerim. Langsung ngegampar temannya itu dong. Jeon akhirnya turun tangan untuk menghentikan Unjung. Tapi Harin bilang, ini foto Yerim kok kayak di foto di kelas ini ya. Seolah-olah ada kamera tersembunyi nih di kelas sembari ngeliat ke Suji. Aduh ampun deh. Unjung akhirnya menemukan kamera yang kakak Wuri sembunyiin dong. Harin lalu bilang, itu kamera pasti punya memory card kan? Coba kita tonton aja. Jadi kita tahu nih siapa yang naruh kamera itu. Dan kalau ketahuan pasti akan dihukum dengan berat. Paniklah Jeon dan Suji dong. Tapi tiba-tiba Buyun masuk dan bilang kalau kamera itu miliknya. Cuma Harin bilang, aku nggak percaya loh kalau itu punya ibu. Tapi Buyun langsung hancurin kameranya dan bilang, percayalah itu punya ibu. Seketika itu juga Buyun langsung dipecat dong. Dan guru-guru lain mulai ngegosipin dia. Astaga ampun deh, guru kok nggak tahu malu gini ya kelakuannya. Di luar sekolah, Suji bertemu dengan Buyun. Dan Buyun meminta maaf karena tidak bisa membantu Suji sama sekali. Dan sebelum Buyun pergi, dia memberikan kontaknya kepada Suji jika suatu hari Suji membutuhkan bantuannya. Setelah itu, Suji memanggil Jeon dan Jie ke atap, dan Suji langsung skakmat Jie kalau dia yang bocorin ke Harin kalau ada kamera di kelas. Pinter banget memang Suji. Jeon langsung dengan kecewa tanya, kok kamu bocorin si Jie? Kenapa? Tapi Suji bilang kalau dia udah gak mau tahu apa-apa lagi tentang Jie dan mengusir Jie. Walaupun Jie juga sedih dengan hal ini. Tapi ya gimana ya, kecewa juga kita semua kan permisah. Kembali ke kelas nih, akhirnya Pyramid Game ke-15 pun dimulai dengan Harin dan Suji gak bisa ngevote. Suasana menjadi tegang menunggu hasil dari pemilihan suara. Sampai-sampai teman nonton kamu juga ikutan tegang nungguin hasilnya. Hasilnya pun akhirnya keluar, dan terjadi beberapa perubahan. Suji yang tadinya C berubah ke peringkat D. Jeon yang tadinya peringkat D tetap di peringkat yang sama. Yerim naik peringkat dari B ke A. Jie yang tadinya peringkat F menjadi peringkat D. Nah, Eunbyul tiba-tiba naik peringkat ke peringkat A. Dan kelihatan dah tuh senyuman menyeringainya karena dia bisa naik ke peringkat A. Tapi Dayon ngamuk-ngamuk karena peringkatnya turun ke peringkat B. Dan mulai dah dia tuh nyalain teman-temannya yang gak ngevote dia. Dan di momen itu, Suji mendapatkan pesan dari kakaknya Wuri yang isinya tentang siapa-siapa saja yang memberikan vote untuk Suji, Jeon, dan Jie. Dan yang memilih Unjung cuma satu suara, yaitu Yerim. Tapi yang paling mencengangkan adalah tidak adanya orang yang berada di peringkat F. Terlihatlah si Harin gak senang hati kan karena gak sesuai sama maunya dia. Apalagi pas tahu kalau Jeon mendapat 2 suara. Kita kembali ke kilas balik saat olahraga, di mana Jeon meminta supaya Jie dan Jaehyung memilih Suji. Walaupun sebelumnya Suji bilang kalau nggak usah memilih dia. Terus Suji ternyata ada plan C, di mana dia minta tolong agar Yerim membantu ngevote Suji and the gang supaya level F2 hilang. Gendek banget kan si Harin? Haha, puas deh kita. Suji sih hitung-hitungan strateginya jago juga ya sahabat nonton. Teman nonton kamu jadi tambah ngefans deh sama si Suji. Setelah itu Harin ketemuan dengan Jeon dan di sana Suji juga nimbrung. Dan Harin bilang ke Suji alasan Suji kemarin itu di level F itu semua karena Jeon. Tapi Suji bilang, entah drama apa yang Harin dan Jeon miliki. Tapi Suji udah nggak peduli. Intinya, Suji ngebaca plan Harin yang bakalan ngebuat Jeon itu level F abadi. Tapi Suji tanya ke Jeon, emang kamu mau di level F terus? Dan dijawablah sama Jeon kalau dia nggak mau berada di level F terus. Saat Harin masuk menuju kelasnya, beberapa siswi memperhatikan Harin dari bawah dengan tatapan sinis gitu. Mungkinkah ini awal mulanya keretakan kekuasaan Harin ya sahabat nonton? Lalu kita diperlihatkan juga nih kalau tiba-tiba terjadi kebakaran dengan seorang siswi yang tergeletak di tengah kobaran api di sekolah. Yang kita belum tahu siapa murid itu. Semoga bukan Suji and the gang ya. Besok paginya di kelas, Suji menghampiri Sungi dan bilang ke Sungi, kalau kemarin aku menyakiti kamu, aku minta maaf ya. Terus gak sampai di sana, Suji juga menyapa Jie dan bilang, kalau sekarang level F2 udah nggak ada. Berarti kita bisa menghilangkan Pyramid Game ini. Kita bisa vote lagi. Kalian semua kabarin aku aja ya kalau mau Pyramid Game ini bubar. Kan suara terbanyak yang akan dipilih. Mantep banget Suji. Lanjutkan. Saat istirahat, Suji melihat nih kalau Dayon, Wuyi, dan Doa mulai kelihatan terpecah gitu. Tapi Suji masih bingung aja kenapa Eunbyul kok bisa menjadi level A dan sekarang duduk di sebelah Harin. Pasti mereka ini saling sekongkolan lah ya. Di Toserba, kita ngelihat ada wajah baru nih untuk mengisi kekosongan Jie, yaitu Yerim. Mereka langsung masuk ke menu utama pertama, yaitu mengubah Tuan Putri menjadi murid biasa. Supaya teman-temannya bisa semakin mempercayai Suji, pertama, Suji memprovokasi teman-temannya supaya setuju. Kalau tingkat A juga harus piket dong kayak Yerim. Walaupun Dayon membela Harin, Suji mah nggak takut. Mantap Suji.
Sepulang sekolah, Suji mampir ke rumah Jeon untuk membetulkan pipa wastafelnya yang rusak. Mereka juga makan ramen bareng. Wah, udah jadi bestie nih ya. Semoga aja plot twistnya bukan Jeon yang jahat ya, sahabat nonton. Duh, giling deh kalau begitu. Di saat itu, Jeon juga cerita kalau dari SD itu Jeon dan Harin ternyata berteman. Besoknya di atap, Suji and the gang berkumpul. Rencana kali ini adalah menyebarkan gosip tentang Jeon dong, yang intinya adalah Jeon tuh di level F karena dikhianati oleh salah satu siswi di kelas. Abis rumor menyebar, semua siswi jadi bersimpatilah sama Jeon. Tentu, Harin juga tahu tentang hal ini. Di rumah, Suji dikasih tahu ayahnya kalau ayahnya akan dipindahkan tugas lagi bulan depan. Berarti Suji juga bakalan pindah sekolah lagi. Ya, apakah ini ulah Harin yang udah nggak tahan sama Suji ya? Di kelas, Yerim kali ini maju dan bilang kalau di next Pyramid Game ke-16 nggak ada lagi level F. Berarti kita harus menghilangkan hak istimewa level A ya teman-teman. Gimana? Pada setuju nggak? Harin langsung bilang, nggak mungkin nggak ada level F di permainan kita selanjutnya. Pasti ada. Tapi Harin setuju dengan aturan baru Yerim. Suji yang melihat ini merasa agak tenang karena melihat situasi kelasnya akan berbeda meskipun dia akan pindah nantinya. Ya, gimana dah ini ya? Malam harinya, Suji nggak sengaja ngelihat atasan ayahnya membawa goodie bag begitu dari Baekhyun. Langsunglah Suji ngeh nih, kalau pemindahan ayahnya yang mendadak itu karena Harin. Makanya, Harin yakin banget kalau next Pyramid Game bakalan ada yang di tingkat F. Gendeng banget sih ini. Di tempat lain, Harin menghampiri Jeon di rumahnya. Dan saat Harin mencoba membakar tangan Jeon menepisnya. Lalu Suji juga ada di sana dong. Suji langsung konfrontasi Harin dan bilang, kamu kan orang di balik pemindahan kerja ayahku. Aku nggak akan pindah sekolah. Tapi Harin bilang, loh kenapa? Larilah sekarang Suji. Tapi Suji bilang kalau dia akan menghancurkan Pyramid Game ini karena Pyramid Game ini adalah Harin sendiri. Malam itu pun Suji langsung telepon ayahnya dan bilang kalau dia nggak mau pindah sekolah. Dia akan lulus dari Baekhyun dan ayahnya setuju aja loh. Pagi harinya, Suji dan Jeon mengunjungi Toserba untuk berbicara dengan kakak Wuri mengenai rekaman CCTV kelas dan rencana kakak Wuri untuk merilis rekaman itu. Wah, gimana nih kalau Suji dapat hukuman karena membocorkan konten ya? Sewaktu pelajaran olahraga, mereka tuh ujian akhir dodgeball target yang intinya harus menyerang peringkat D. Ya, ini mah sebenarnya kayak pembulian, tapi ditutupin sebagai pelajaran aja sih. Tapi Suji langsung meminta agar Yerim menginterupsi aturan ini, karena Yerim kan tingkat A, jadi dia berhak untuk ngomong. Akhirnya permainan dodgeball pun dijalankan. Beneran brutal loh mereka jadinya. Astaga, ngelemparin teman-temannya sendiri dengan bola coba. Terus terakhir, Suji suruh gengnya buat ambil seluruh bola yang ada dan nggak boleh ngelempar teman-temannya. Jadi, Suji bergerak duluan. Dia yang udah ambil bolanya itu nggak ngelempar teman-temannya, tapi cuma menyentuh teman-temannya dengan bola. Dayon yang ngeliat itu nggak senang hati kan, dia langsung lempar temannya yang lain dengan bola. Lalu, Jeon mengambil bola yang terjatuh dan menyentuh temannya yang lain dengan bola persis seperti cara Suji. Karena seluruh siswi udah kesakitan kan abis dilempar bola-bola gitu, seluruh siswi jadi menatap kesal ke Dayon. Dan permainan berlanjut dengan semua tanpa lempar-lemparan, tapi mengikuti caranya Suji. Ya, geram banget kan Harin jadinya. Setelah olahraga brutal itu, Suji dapat pesan dari dua orang teman sekelas mereka yang menanyakan apakah benar Suji ingin melenyapkan Pyramid Game ini. Yes, akhirnya ya ada yang tertarik nih sahabat nonton. Siang itu di atap sekolah, Suji and the gang baringan bersama. Seneng deh ngeliat keakraban ini ya. Yang kita tahu pasti ada aja yang menanti mereka di depan. Suji juga bilang kalau besok kakak Wuri akan merilis rekamannya. Sorenya, Unjung menghampiri Yerim di kelas, dan di sana, Yerim bilang agar Unjung ke dokter untuk mengobati kakinya. Tapi, Harin tiba-tiba mendatangi kelas itu, dan mengancam Yerim agar tidak bisa debut. Mendengar itu, Unjung langsung berlutut loh di depan Harin. Astaga. Di rumah Harin, bapaknya bilang ke Ma Harin kalau dia mau mengirim Harin ke luar negeri. Tapi emaknya bilang, masalahnya Harin tuh tahu kalau kamu mencuci uang grup Baekhyun. Ayah, cemar juga ternyata kau pak. Makanya anak kau bisa ancam-ancam kau sesuka hati. Emaknya juga bilang kalau Harin itu psikopat. Tapi gimana pun dia anak kita. Wele, please lah. Yang salah tuh salah. Jangan dibener-benerin dengan alasan apapun deh bu. Terus nih ya, Harin mengirim pesan ke Suji. Pesan ancaman kalau ayah Suji tuh ditulis di artikel sebagai ayah yang memanfaatkan putrinya agar ayahnya bisa korupsi di yayasan Baekhyun. Astaga, melihat itu, Suji langsung menemui kakak Wuri. Di sana, kakaknya menyerahkan semua rekaman dan bilang, kalau kamu mau hapus rekaman ini, silakan aja. Dan bener dong, Suji sepertinya menghapus semua rekamannya malam itu. Makin gila nggak sih Pyramid Game ini sahabat nonton? Tapi karena itu mungkin digemari ya. Hahaha, apakah Jeon itu jahat? Gimana Suji bisa menghancurkan Pyramid Game ini ya? Sampai jumpa.